Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fajar Siti Aisyah dari kelas 11 KC1. Pada video kali ini kita akan belajar akses control list. Langsung saja kita buat topologinya. Di sini kita masukkan dua router 2911. Lalu masukkan dua switch. Lalu kita masukkan PC. Kita masukkan 6 PC ya teman-teman. Lalu kita masukkan server. 3 server. Lalu kita sambungkan kabelnya. Nah, di sini kita akan buat VLAN 10, VLAN 20, dan VLAN 30. Kita buat di sini VLAN 10. VLAN 20. Dan VLAN 30. Kita konfigurasikan IP-nya di GG00 10.10.10.1/24. Di sini 10.10.10.2/24. Di GG01 192.168.1.1/24. Server 1 192.168.1.0/24. Lalu di VLAN-nya VLAN 10 IP-nya 192.168.10.0/24. VLAN 20 192.168.20.0/24. VLAN 30 192.168.30.0/24. Kita kasih namanya VLAN 10, VLAN 20, VLAN 30. Langsung saja kita akan konfigurasikan di switch 1. Kita buat VLAN-nya. VLAN 10, VLAN 20, VLAN 30. Exit. Lalu kita cek dulu VLAN brief. Di sini sudah masuk VLAN-nya. Kita terangkan di FA01, interface FA01, spot mode terang.
Lalu kita exit interface rank FA 0, 2 sampai 3. Support mode akses. Support akses dan 10. Interface rank FA 0, 4 sampai 5. Support mode akses. Support akses VLAN 20. Interface rank FA 6 sampai 7. Mode akses VLAN 30. Kita cek tuh show VLAN brief. Di sini ada yang salah ya teman-teman. Dan di sini sudah masuk FA-nya. Kita konfigurasikan di router 1. No previous configuration. Interface rank KIK 00 sampai 1. No shutdown. Kita masuk interface KIK 01. Ini kita masukkan IP KIK 00 dulu. Interface KIK 00. IP address 10.10.10.1 255.255.255.0. Lalu interface KIK 01. Kita masukkan subinterface KIK 01 titik 10 enter encapsulation .1q 10. Lalu IP address 192.168.10.1 255.255.255.0. Kita exit interface KIK 01.20. Encapsulation .1q 20 IP address 192.168.20.1 0. Lalu exit
interface GIG 01.30 encapsulation .1Q30 IP address 192.168.31. Lalu kita masukkan IP DHCP. IP DHCP pool VLAN 10 network 192.168.10.0. Lalu default router 192.168.10.1. DNS server 888. Lalu IP DHCP pool VLAN 20 network 192.168.20.0. Default router 192.168.21. server 8888. IP DHCP pool VLAN 30 network 192.168.30.0. Default router 192.168.31. DNS server 88. Lalu kita DHCP-kan di PC 0 DHCP, dan di sini sukses ya teman-teman. Di PC 1 sukses, PC 2 sukses, PC 3 sukses, PC 4 DHCP sukses, PC 5 sukses semua ya teman-teman. Setelah itu kita konfigurasi routing access control list. Nah, kita akan menggunakan dynamic routing OSPF. Kita konfigurasikan di router 1. Kita cek tabel routingnya. Terus show IP route. Nah, di sini ada 10.0, 20.0, 30.0. Di sini kita tidak punya IP 1.0 di FA01 ini. Jadi ketika PC 6 PC 5 komunikasi dengan server 1 itu tidak bisa. Karena saat PC 5 bertanya ke router, saya ingin ke server 1, IP-nya 1.2. Nah, router melihat di tabel routingnya di 1.0 itu tidak ada, jadi paginya tidak tersampaikan atau tidak terkirim.
Oke, kita konfigurasikan OSPF-nya. Router OSPF 1, network 192.168.10.0. Metadata-datanya. Di sini kita masukkan wildcard-nya 000255. Datanya lagi kita masukkan area 0. Lalu network 192.168.20.000.255 area 0. Lalu network 192.168.0.000.255 area 0. Lalu network 10.10.0.000.255 area 0. Kita konfigurasikan OSPF di router 2. Kita meng-DHCP-kan di servernya terlebih dahulu. Lalu interface rank KIG 00 sampai 1, 0 shutdown. Lalu interface KIG 00 IP address 10.10.10.255.255.255.0. Lalu interface KIG 01 IP address 192.168.1.255.255.0. Lalu kita DHCP-kan IP DHCP full server, lalu network 192.168.1.0 255.255.255.0. Lalu default router 192.168.1.1. Lalu DNS server 8888. Lalu kita DHCP-kan di server 0. Sukses di server 1. Sukses di server 2. Sukses ya teman-teman. Kita OSPF-kan di router 2. Router OSPF 2. Network 192.168.1.0 0.0.0.255 area 0. Lalu network 10.10.10.0 0.0.255 area 0.
kita exit, kita cek tabel routingnya, to show IP route. Belum muncul ya teman-teman. Kita cek di router 1. To show IP route. Dan di sini sudah masuk SPF-nya. Di router 2. Dan di sini pun sudah masuk router SPF 10.0.20.0.30.0 melewati 10.1. Nah, kita coba ping CMD di server 1. Kita ping 192.168.10.2. Nah, di sini awal-awal request timeout ya teman-teman, namun akan berhasil. Lalu ping ke server 2 168.10.20.2 awal-awal violet, namun akan berhasil. Lalu ke 30.2. Dan berhasil semua ya teman-teman. Selanjutnya kita akan belajar konfigurasi standar access control list. Nah, yang seperti kita ketahui bahwa access control list itu seperti firewall, yaitu mengizinkan atau memblokir paket yang dikirim. Contohnya seperti PC5 ini ingin mengirim ke server 1 atau server 0, tapi diblokir. Oke, kita akan belajar menggunakan contoh kasusnya, yaitu kita ketikkan di sini memblokir VLAN 30 ke server 1 atau server 2. Kita ganti namanya ya teman-teman agar tidak membingungkan. Server 2 1. Nah, untuk VLAN 30 itu kita ingin memblokir semua paketnya di server 2. Dan teman-teman tahu ya bahwa access list itu ada 2 tipe, yaitu yang pertama ada standar, dan yang kedua itu adalah extended. Nah, apa bedanya? Nah, nanti akan kita bahas. Kita coba di standar terlebih dahulu.
Oke, langsung saja kita konfigurasi di router 2. Access list. Kita tanda tanya. Nah, di sini ada angka 1 sampai 99 itu untuk standar, 100 sampai 199 itu untuk extended. Nah, kita akan coba di standar terlebih dahulu. Access list 1. Kita tanda tanya. Nah, di sini ada yang namanya deny, permit, dan remark. Nah, untuk access list itu selalu menggunakan deny dan permit. Nah, untuk deny itu reject artinya memblokir, dan permit forward artinya mengizinkan paket yang dikirimnya. Nah, di sini kita akan coba kasusnya, yaitu VLAN 30 itu standar, yaitu dari angka 1 sampai 9, jadi di sini diblokir. Kita menggunakan deny. Access list 1 deny. Kita tanda tanya lagi. Dan di sini ada yang namanya ABCD, NI, dan host. Nah, untuk host ini hanya satu komputer saja yang dapat diblokir. Misalkan di sini untuk VLAN 30 pada PC 5, IP-nya 30.2, lalu kita coba masukkan di router 2. Deny host 192.168.30.2. Nah, artinya bahwa untuk IP 30.2 itu diblokir. Nah, untuk IP VLAN 30 yang lainnya itu berarti diizinkan. Nah, sekarang kita coba yang NI. Nah, NI itu artinya semua komputer ini bisa berkomunikasi atau diblokir. Misalkan kita ketikkan di sini deny NI, artinya komputernya akan diblokir. Nah, untuk yang ABCD ini adalah untuk network saja. Artinya di network 10.0, 20.0, 30.0 itu diblokir. Kita coba lihat contohnya, yaitu VLAN 30 diblokir paketnya menuju server 2. Nah, berarti di sini kita menggunakan ABCD address too much. Oke, kita coba konfigurasikan VLAN 30. Access list 1 deny 192.168.30.0. Kita tanda tanya. Dan di sini kita masukkan wildcard-nya. .255. Contohnya, nah di sini sudah CR, artinya sudah selesai. Kita cek do show access list. Nah, bisa dilihat di sini sudah ada 10 deny yang VLAN 30 diblokir. Nah, seperti yang kita ketahui bahwa access list itu standarnya deny, artinya kalau misalkan kita belum didefinisikan semuanya, itu akan terblokir. Meskipun kita hanya memblokir di VLAN 30, itu tetap saja di VLAN 10, 20 itu tidak bisa berkomunikasi karena defaultnya adalah deny. Artinya paket access list-nya diblokir. Nah, sekarang kita akan coba definisikan bahwa semua selain VLAN 30 diizinkan mengirimkan paket.
akses list 1, kita tanda tanya. Akses list 1. Nah, di sini kita pakai yang permit N9. Artinya diizinkan kecuali VLAN 30 karena kita sudah membuatnya diblokir. Kita cek do show access list. Dan di sini VLAN 20 permit N9. Nah, teman-teman tahu ya bahwa flow-nya itu misalkan dari PC 6 mengirimkan paket ke server 2, yaitu PC 6 akan masuk ke server dan server akan masuk ke router, dari router akan masuk ke router dan akan masuk ke router lagi. Nah, kita akan di sini menanamkan akses list-nya. Nah, akses list ini ada yang namanya direction. Nah, tadi kan arahnya masuk ya dari router pertama ke router 2. Nah, di sini di FA00 GG00 masuk ke GG0 juga. Nah, di GG00 ini masuk di GGIG1. Ini artinya keluar ya. Artinya di GG00 masuk pada ke GG0 juga. Nah, di GG0 ini masuk artinya di GG0 ini direksinya in. Di GG01 atau FA01 ini artinya out. Jadi kita mau memblokir di FA00 atau FA01, jadi kita masuk pada di router 2. Kita akan coba memblokirnya di FA01. Interface FA01. Interface GIG01, lalu IP access group, nah di sini sama out, jadi FGG0 ini out. Kita ketikkan di sini out. Kita exit. Lalu kita coba ping dari PC 4 ke server 2. Misalkan PC 5 ke server 2. PC 4 ke server 2. Lalu kita coba lagi pilot PC 4 ke server 2, sukses. PC 2 ke server 2, sukses. Nah, dari PC 5 ke server 2 itu pilot ya teman-teman. Kita coba cek di router 2.
The show access list. Nah, di sini ada peringatan 3 match. Artinya 3 match ini kita sudah mengirimkan paket 3 kali pada VLAN 30 dan mengirim paket 3 kali ke semuanya. Nah, di sini kita tidak bisa mengirimkan paket dari VLAN 30 ke server 2. Artinya paketnya benar-benar diblokir di semua servernya. Atau kita coba lagi ping VLAN 30 ke semua server. Failed ya teman-teman. Artinya di sini benar-benar diblokir. Selanjutnya kita akan belajar sequential number access control list. Nah, sekarang kita akan coba contoh kasus lain lagi, yaitu kita akan tuliskan di sini memblokir PC2 ke server. Langsung saja kita konfigurasikan di router 2. Oke, sebelumnya jadi bukan di VLAN 10 ya teman-teman, tapi hanya di PC2 saja yang diblokir. Kita konfigurasikan di router 2. Akses list 1. Deny. Kita menggunakan yang host ya teman-teman. Deny host 192.168.1.3. Datanya. Oke, sudah selesai. The show access list. Oke, kita coba ping dari PC2 ke server. Sukses ya teman-teman. Kita coba lagi. Sukses. Kita coba cek di router 2. The show access. Nah, bisa dilihat deny host 1.3 ini tidak masuk match-nya. Tapi di sini yang masuk adalah per match Anaya, yaitu 7 match, dan di sini masuk 6 match. Karena akses list itu melihat dari atas menuju ke bawah. Bisa dilihat dari 10, 20, dan 30. Nah, ini namanya adalah sequence number. Artinya bahwa akses list ini akan melihat dari sequence number terkecil. Semakin kecil sequence number itu akan diutamakan. Nah, bisa dilihat sequence number 10 dan 20 diperbolehkan, tapi yang 30 tidak dianggap. Nah, untuk show list-nya itu sequence number ini harus di bawah 20, yaitu bisa 18, 19, atau yang penting kurang dari 20. Oke, langsung saja kita konfigurasikan IP access list standar 1.
Standar 1.0. Kita akses dulu ya teman-teman. Standar 1.0.30. Oke, salah teman-teman. Di sini standar 1 dulu, baru 0.30. Artinya kita akan menghapus yang 30 ini. Di sini ya teman-teman. Kita cek do show access. Nah, sekarang sudah tidak ada. Sekarang kita coba bikin yang baru, misalkan angkanya 11 deny host 192.168.33.3. Kita cek to show access. Nah, ini sudah masuk 11 deny host 10.3. Sekarang sudah berada di atas 20. Artinya sekarang PC2 bisa mengirimkan paket ke server ya teman-teman. Kita coba buktikan ping ke PC 2 ke server 1. Highlight itu karena sudah diblokir di PC 1. Sukses ya teman-teman. Nah, sudah sukses. Kita coba cek to show access. Nah, di sini sudah masuk 2 match ya teman-teman. Yang 10.3-nya. Jadi seperti itu ya teman-teman. Selanjutnya kita akan belajar direction access control list. Kita akan konfigurasikan direction di GEG00 ini menjadi in dan GEG01 ini menjadi out. Kita coba hapus directionnya GEG01 di router 2. Interface GEG01. Interface GEG01. Lalu no IP access group. Group 1 out. Lalu kita cek do show access. Oke, sudah. Kita coba ping PC 5 ke server 1. Sukses. PC 6 ke server 1. Sukses. PC 2 ke router 2. Sukses semua ya teman-teman. Kita akan konfigurasikan aksesnya di GEG00. Nah, tadi kan ping PC 6 ke router. Sukses ya teman-teman. Kita coba masukkan lagi di router 2. Interface GEG01. IP access group 1 out.
Sorry, kita ketikkan di sini no IP access group 1 on. Kalau kita exit interface 00, sorry GIG 00 ya teman, interface GIG 00, lalu IP access group 1 in, group 1 in. Nah, kalau kita access listnya di GIG 00 artinya memblokir dari router ke server. Kita coba ping PC 6 ke router 2. Nah, di sini valid ya teman-teman. PC 6 ke router 3 valid. Oke, kita coba konfigurasikan aksesnya di router 2. No IP access group in, exit browseran. Nah, di sini kita kopikan akses listnya. Kita masuk ke router 1. Kita masukkan kopian yang tadi. Ini kita cek do show access list. Nah, di sini sudah masuk. Kita konfigurasikan GIG 01. Oh, di sini ternyata GIG ya teman-teman. IP access group 1. In. Oke, kita coba ping dari PC 6 ke router 1. PC 6 ke router 2, file juga ke server. Nah, di sini valid semua ya teman-teman. Nah, kita coba cek di router 1. Do show access. Nah, di sini ada 3 match ya teman-teman. Oke, coba kita ping lagi di VLAN 20 ke router 1. Sukses, VLAN 20 ke router 1 sukses ya teman-teman. Kita coba cek di router 1. Show access list. Nah, di sini tidak masuk match-nya karena kita di sini coba contoh kasusnya di sini yaitu yang ditanamkan itu di GIG 01.30 bukan titik 20 ataupun 10.
Kenapa seperti itu? Karena di sini kita contoh kasusnya yaitu VLAN 30 ya teman-teman, diblokir ke semua server. Oke, kita coba hapus lagi di router 1. Interface kita exit. Interface GIG 01.30. Lalu no IP access group 1 in. Kita kembalikan juga di router 2. Interface GIG 01 IP access group 1 out. Oke, kita coba ping PC6 ke router 1. Sukses ke router 2. Sukses ke server 1. Nah, di sini di server valid karena sudah diblokir ya teman-teman. Nah, jadi seperti itu untuk direction access control list. Jadi cukup pembelajaran dari saya materi hari ini. Cukup sekian. Kurang lebihnya mohon maaf jika ada salah kata dalam pengucapan atau dalam penulisan. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.